Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai persemaian vegetatif di tempat kami. Ini adalah gambaran mengenai greenhouse kami. Adapun yang dikembangkan di sini beragam, diantaranya adalah nyato, matoa, terang besi, termasuk Sorea leprosula atau Sorea sp dari Kalimantan, karena ada beberapa jenis kadang datang. Jadi kami kembangkan. Sorea leprosula adalah target kami sekarang. Ini adalah contoh stek yang baru ditanam di sungkup propagasi. Ini adalah Sorea leprosula. Ada beberapa kategori untuk menggambarkan bibit siap sapi atau tidak. Pertama umur, kedua kenampakan visual, yakni sudah tumbuh beberapa helai daun, kemudian perakaran sudah muncul. Ini adalah sisa dari bibit Sorea leprosula yang sudah disapi. Ini juga siap sapi karena sudah beberapa helai daun muncul, namun kadang perakaran yang masih kurang, makanya dibiarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, rata-rata untuk sekarang ini sedang dikembangkan adalah Sorea leprosula. Ini juga sama, sebagian sudah disapi, menyisakan yang belum disapi, hanya menunggu perakarannya. Kalau perakaran sudah sempurna, kita akan sapi ke polybag sedang. Baik, kita akan berikan gambaran berikutnya. Ini sama Sorea leprosula dan kita akan cari terang besi. Ini adalah terang besi. Untuk stek barunya sedang belum dilakukan. Ini adalah terang besi yang sudah disapi ke polybag. Sebenarnya ini sudah siap untuk dimutasi ke blok lain, blok di luar greenhouse. Tapi kita pertahankan di sini karena ini masih uji coba. Uji coba karena ada indikasi kalau sudah dimutasikan, kalau tidak dikontrol betul, banyak hama penyakit baik belalang, jamur, ataupun mungkin terkadang virus. Maka itu dipertahankan di sini sambil menguji cobakan jenis-jenis tersebut di blok. Akan dilakukan pengamatan untuk ketahanan terhadap penyakitnya. Ini adalah oasis. Oasis ini adalah media atau wadah atau media untuk stek pucuk nantinya. Selain di media lain seperti tanah, sekam, atau serbuk gergaji, cara termudah adalah dengan oasis. Oasis ini harus didatangkan dari luar karena belum ada penjualan di daerah kami, khususnya di Merauke. Jadi kami datangkan dari luar. Ini oasis yang belum dipotong-potong, sekedar untuk menggambarkan oasis yang belum dipotong dan bagaimana proses pemotongannya, sehingga menjadi kecil dan cukup untuk penancapan bagian dari stek pucuk. Jadi begini perbandingannya. Jadi sudah dapat kita bayangkan bagaimana cara memotongnya. Sederhana, yang penting tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar untuk stek yang akan kita buat. Kalau ini adalah wadah, artinya media dasar biasanya digunakan di
sungkup propagasi sebagai landasan kalau kita memakai wadah portraits atau lain sebagainya. Untuk media itu kita harus memodifikasi sendiri, artinya menguji cobakan media yang cocok untuk stek pucuk. Ini tempat menyangrai media. Kebetulan di sini kita sangrai, bukan direbus. Contohnya ini media yang sudah diperlakukan sedemikian rupa sehingga sudah siap untuk digunakan untuk stek nantinya. Kalau ini sekam, belum diolah, belum disangrai. Tujuan menyangrai adalah untuk membebaskan media tersebut dari virus, fungi atau jamur, dan lain sebagainya yang akan menghambat pertumbuhan stek pucuk nantinya. Di sana, di samping greenhouse ini terdapat satu kebun pangkas. Di sini kami memiliki beberapa kebun pangkas. Ada 3 kebun pangkas. Ini kebun pangkas pertama yang ditanam di sini. Salah satunya ini adalah eukaliptus. Kalau ini sekedar menunjukkan bahwasanya ada sekam yang belum diolah. Kemudian selanjutnya ini terang besi. Jadi kami ambil dari sini untuk bahan steknya, terang besi. Terang besi cukup cepat perakarannya, sama dengan Sorea. Yang masih susah adalah jenis nyato. Sedangkan ini iseng-iseng berhadiah, artinya uji coba penanaman penyetekan jenis merbau. Yang kita lihat sekarang adalah Sorea leprosula. Di sini ada penanaman sederhana membandingkan antara Sorea leprosula nyato. Nyato ada 2, nyato daun kecil dan daun lebar. Nah, ini kita akan lihat nyato. Kalau ini masih Sorea, ada beberapa tanaman. Kemudian kita ke nyato daun kecil berwarna kuning seperti hampir mirip daun durian. Hanya beberapa tanaman. Ini sekedar membandingkan saja. Perbandingan sederhana jenis Sorea, nyato daun kecil dan daun lebar. Ini adalah daun lebar, nyato daun lebar. Baik, itulah gambaran mengenai kebun pangkas pertama. Di sini dilihatkan suasana greenhouse yang kami miliki. Masih sederhana, tapi sudah cukup untuk sekedar melakukan uji coba terhadap tanaman yang bisa di stek nantinya. Baik, kita akan menuju persemaian generatif. Karena greenhouse belum memiliki blok-blok sendiri untuk penyapian, maka kami masih gabungkan di salah satu blok di persemaian generatif di blok 75%. Kita lihat bibit Sorea leprosula yang sebenarnya sudah cukup besar dan beberapa bulan lagi siap untuk ditanam ke lapangan. Sebagai catatan, di lapangan sudah banyak kami cobakan plot-plot untuk penanaman Sorea leprosula. Plot yang sudah besar ditanam pada tahun 2010-an sudah ada, kemudian plot-plot baru sudah muncul juga, sudah kami buat. Harapannya dengan banyaknya plot akan terlihat dan mewakili pertumbuhan sebenarnya untuk Sorea leprosula khususnya di hutan Papua. Karena ini Sorea leprosula berasal dari Kalimantan. Namun meskipun dari Kalimantan, pertumbuhan Sorea leprosula masih lebih cepat dibandingkan dengan jenis lokal seperti matoa, nyato, resak, bintangur, dan lain sebagainya. Ini gambaran untuk di blok 75%. Blok 75% artinya jenis-jenis tanaman yang diletakkan di sini ternaungi
75% mendapatkan sinar cahaya matahari sebanyak 25%. Indikasi siap pindah ke 50% atau blok 50% adalah sudah tumbuh beberapa helai daun. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini sudah siap untuk dimutasikan ke blok 75%. Kebetulan yang kita lihat sekarang adalah jenis nyatoh, tanaman lokal di Papua. Kita ke blok 50%. Sekali lagi, greenhouse masih menggunakan blok-blok yang ada di persemaian generatif. Ini salah satunya. Kebun stek atau kebun pangkas kedua kami. Kalau tadi langsung di tanah, di bedengan tanah, sekarang kami buat di polybag besar. Rata-rata di sini adalah Sorea leprosula, karena sedang digalakkan memang untuk ke depan jenis yang cepat tumbuh itu yang kita akan tanam. Dan sementara ini Sorea leprosula cukup menjanjikan. Namun tetap jenis lokal harus ada dan harus terus diuji cobakan sehingga mendapatkan pertumbuhan yang cepat juga, tapi itu masih dalam tahap penelitian. Baik, kita masuk ke blok 25%. Minta maaf, ke blok 50%. Di sini ternaungi 50%, kemudian intensitas cahaya masuk 50% juga. Inilah lebih tinggi daripada bibit-bibit yang ada di blok 75% tadi. Indikasi siap mutasi ke blok 25% jelas harus lebih dari jumlah helai yang pada saat kita mutasikan dari blok 75%. Ini masih gambaran blok di 50%. Sudah bertambah jumlah helai daunnya. Setelah sesuai dengan kriteria layak mutasi ke 25%, maka nantinya akan dimutasikan ke blok 25%. Baik, kita akan ke blok 25%, yang artinya apa? Blok 25% bibit ternaungi hanya 25%, menerima cahaya matahari sebanyak 75%. Kita lihat bibitnya sudah sangat besar dan sebenarnya siap tanam, cuman harus dimutasikan kembali ke blok open area yang cahaya masuk ke blok tersebut adalah 100%. Tidak perlu waktu lama di open area, hanya cukup 1 mingguan saja dan langsung kita drop ke hutan untuk ditanam di jalur tanam. Ini adalah contoh bibit siap tanam yang di open area, cahaya masuk 100% mengenai tanaman tersebut, dan ini siap dimutasikan ke blok-blok penanaman di hutan.